Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Beberapa waktu yang lalu ada yang request tentang topik Akashic Record. Berhubung playlist referensi sudah lama nggak dilanjutin, gua rasa topik tentang Akashic Record bisa jadi suatu topik yang menarik untuk dibahas. So, langsung aja mari kita mulai. Akashic Record ini adalah sebuah nama yang cukup familiar bagi kalian yang pernah nonton Bofuri. Kalau di Bofuri, ada karakter bernama Kanade yang mendapatkan item spesial bernama Akashic Record setelah dia menyelesaikan quest di dalam perpustakaan. Jika digunakan, item ini akan berbentuk seperti kabinet yang bisa diisi dengan banyak buku, dan setiap buku itu berisi skill yang bisa Kanade gunakan. Contoh lainnya, kalau di game Kingdom Hearts, ada item bernama Akashic Record yang mengambil bentuk buku. Dari dua contoh ini bisa terlihat kalau nama Akashic Record cukup identik dengan buku. Lalu pertanyaannya, emangnya apa sih Akashic Record dan kenapa istilah ini identik dengan buku? Untuk menjawab pertanyaan ini, gue bakal ambil sumber dari channel History di videonya yang berjudul Ancient Aliens The Akashic Record. Kalimat pertama yang mereka sebutkan adalah definisi simpel dari Akashic Record. Ini adalah konsep dalam ajaran Hindu yang percaya kalau segala sesuatu di alam semesta tersimpan dalam suatu ruang. Disebutkan juga kalau segala informasi tersimpan di dalam sana. Kata Akashic berasal dari kata Akas yang berarti belonging to the sky atau miliknya langit. Sehingga Akashic Record bisa dianggap sebagai cosmic knowledge. Disebutkan kalau Akashic Record bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki umat manusia, melainkan sesuatu yang hanya bisa dimiliki oleh entitas yang lebih tinggi dibandingkan manusia, yaitu Tuhan. Nah, ketika pertama kali dengar hal ini, gue langsung teringat dengan sebuah istilah dalam ajaran Islam yang disebut Lauhul Mahfudz. Ini adalah nama kitab tempat Allah menuliskan segala catatan kejadian di alam semesta, yang kalau secara definisi bisa dibilang dua hal ini memiliki kemiripan. Karena Akashic Record adalah kumpulan informasi, maka buku adalah salah satu contoh paling ideal untuk membayangkan sumber informasi. Terkadang juga Akashic Record diidentikan sebagai kabinet atau perpustakaan. Makanya ilustrasi Akashic Record di anime Bofuri mengambil bentuk kabinet berisi banyak buku, karena itu adalah salah satu gambaran umum jika seseorang membayangkan tentang Akashic Records. Alasan yang sama juga berlaku untuk item Akashic Record di game Kingdom Hearts. Contoh lain penggunaan Akashic Record ada di anime Rokudenashi Majutsu Koshito Akashic Records. Di anime Rokudenashi, Jatis menyebutkan kalau Akashic Record adalah kekuatan yang bisa menguasai segala macam prinsip di dunia ini. Dia juga menyebutkan kalau kekuatan Akashic Record hanya bisa digunakan oleh seseorang yang memegang teguh keadilan. Nah, untuk memahami dasar referensi yang digunakan, kita bisa melihat video lain dari channel History yang sekali lagi ngebahas tentang Akashic Records. Mereka menjelaskan kalau istilah Akashic Record disebarluaskan oleh penulis bernama Alfred Percy Sinnett pada tahun 1883 dalam bukunya yang berjudul Esoteric Buddhism. Dia menjelaskan kalau dalam filosofi timur, universal record secara fisik berada dalam suatu alam yang disebut akasa yang hanya bisa diakses oleh enlightened individual. Gua agak bingung sih menafsirkan kata ini. Kayaknya sih seseorang yang suci atau seseorang yang tercerahkan. Dari sini sudah bisa terlihat referensi yang digunakan dalam anime Rokudenashi. Karena Akashic Record hanya bisa diakses oleh orang yang tercerahkan, hal ini pun ditafsirkan ke dalam cerita Rokudenashi sebagai persyaratan untuk mengakses kekuatan Akashic Record, di mana enlightened individual diubah menjadi sosok dengan rasa keadilan. Untuk kekuatan Akashic Record yang bisa menguasai segala macam prinsip dunia, hal ini gua rasa diambil dari definisi Akashic Record di Wikipedia. Di dalam ajaran teosofi dan antroposofi, Akashic Record adalah kompendium atau semacam kumpulan informasi dari segala macam kejadian, pemikiran, perkataan, perasaan, dan niatan yang pernah terjadi di masa lalu, masa kini, dan masa depan yang berkaitan dengan semua entitas dan segala bentuk kehidupan, bukan hanya manusia. Berdasarkan definisi ini, tentu perkataan Jatis yaitu menguasai segala prinsip dunia bisa sangat diterima karena memang Akashic Record menyimpan segala sesuatu tentang apa saja yang ada di dunia ini, baik yang sudah terjadi di masa lalu hingga yang akan terjadi di masa depan. Definisi Akashic Record sebagai sumber informasi juga digunakan dalam franchise Digimon. Kalau gua cek di fandom Digimon, ada salah satu Digimon bernama Ancient Wisemon. Tertuliskan di dalam deskripsinya kalau Ancient Wisemon bisa mengetahui segala sesuatu berkat efek dari Akashic Record yang mencatat semua kecerdasan luar biasa pada masa kuno. Istilah Akashic Record juga digunakan dalam anime Mirai Nikki. Kalau di sini, Deus Ex Machina menggunakan istilah surga untuk menyebutkan Akashic Record. Dia menyebutkan Akashic Record adalah surga rekaman yang membangun semua kejadian. Dan untuk merekam kejadian itu, tercipta makhluk seperti Deus Ex Machina dan Akise yang bertugas sebagai pengamat untuk mengumpulkan rekaman. Nah, istilah rekaman dalam Mirai Nikki mengambil kata record dari Akashic Record yang memang berarti rekaman.
lalu digabungkan dengan definisi Akashic Record sebagai tempat berkumpulnya segala macam informasi serta kejadian. Maka terciptalah definisi Akashic Record sebagai surga rekaman yang membangun semua kejadian. Contoh lain referensi Akashic Record bisa kalian temukan di dalam Nasuverse. Tapi karena gue nggak ngikutin franchise Nasuverse seperti Karano Kyokai dan Fate Series, gue pun nggak begitu paham. Tapi, melihat dari wiki fandomnya, Akashic Record adalah nama lain dari Heaven, The Root, dan The Sphere of the Root. Ini adalah lokasi metafisik di dalam Nasuverse yang berperan sebagai force atau kekuatan yang ada di atas semua teori di segala dimensi, serta merupakan sumber dari segala peristiwa dan fenomena di alam semesta. Tempat ini berada di luar waktu, yang mana kata waktu di sini merefer ke istilah space and time atau ruang dan waktu. Di sini tersimpan segala informasi mengenai kemungkinan serta peristiwa dari masa lalu, masa kini, dan juga masa depan dunia. Kesimpulannya, dari semua contoh tadi, bisa dilihat kalau Akashic Record sering digunakan sebagai referensi untuk nama sebuah item berbentuk buku, kabinet, atau bahkan perpustakaan yang berisi berbagai macam informasi. Atau terkadang, istilah Akashic Record juga sering digunakan sebagai sebutan untuk suatu tempat atau kekuatan yang menyimpan segala macam pengetahuan tentang dunia. Sehingga Akashic Record bisa dibilang sebagai sumber kekuatan yang luar biasa. Sebagai topik terakhir, gue akan tetap ambil sumber dari channel History. Di sini mereka membuat sebuah analogi yang sangat menarik tentang cara kerja Akashic Record. Pada masa ini, kita mengenal istilah dalam teknologi yang disebut cloud. Dengan adanya teknologi ini, kita bisa mengirim informasi melalui udara secara wireless hingga mencapai satelit yang berada di luar bumi, masuk ke dalam server dan kembali lagi ke HP kita. Analogi sederhana ini memberitahu kita bahwa manusia mampu membuat sebuah pertukaran data secara tersembunyi dan semua data itu dikumpulkan ke dalam suatu tempat yang disebut cloud. Sehingga kalau manusia saja bisa, maka tentu makhluk atau entitas yang lebih tinggi daripada manusia pasti mampu melakukan hal yang serupa atau bahkan lebih hebat. Nah, Akashic Record juga bisa dibilang cloud-nya alam semesta yang menyimpan berbagai macam data dunia. Kalau kalian cari topik tentang Akashic Record di Google, ada beberapa artikel yang menuliskan tentang Akashic Record dan cara untuk mengakses hal ini. Bahkan tidak jarang mereka menggunakan istilah download atau mengunduh informasi dari Akashic Record. Tapi karena gue nggak begitu paham tentang penjelasan mereka, jadi mari kita lewati saja. Oke, mungkin itu saja yang bisa gue kumpulkan tentang referensi Akashic Record yang sering digunakan dalam berbagai judul anime atau game. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria, ada dari Bejao 890. Yo Sensei, main Monster Hunter World kui. Gue nggak bisa main game begituan bro. Sampai sekarang ya, gue nggak ngerti serunya di mana. Gue merasa kayak nggak cocok aja dengan tipe gameplay kayak gitu. Ada dari Ichiro Takeo aka Zulkifli. Kenal saya bang? Berarti abang kenal sangkatanku. Salam untuk semuanya yang buat dan yang edit. Mantul. Gue no komen aja lah. Ada dari Popoman yang sudah lama nggak muncul nih. Moshi lama tak jumpa. Ahahaha. Ada dari Hias. Bang mau nanya, recordnya pakai apa aja bang? Software dan hardwarenya. Kalau untuk hardware, gue pakai mic ATH235 plus Focusrite 2i2. Kalau untuk software, gue pakai Adobe Audition. Ada dari Akmal 28 Channel, semangat selalu, videonya selalu saya tunggu, makasih bro. Ada dari detail kecil Nanatsu no Taizai, nanti ya. Ada dari player F2P, mau bertanya, bagaimana pendapat Sensei mengenai anime yang mengandalkan konsep selalu bertarung atau action dengan konsep perkembangan sang MC? Untuk hal ini, gue rada hipokrit sih. Terkadang gua nggak suka, tapi terkadang juga gua suka. Tapi biasanya, kalau ceritanya sudah terlalu mainstream dan MC-nya naif, gua sih bakal skip. Apalagi kalau yang dilakuin cuma bertarung tanpa mikir sama sekali. Contohnya gini lah, kita semua tahu kalau segala macam sesuatu di dunia ini tidak mungkin bisa diselesaikan hanya dengan kekerasan. Contohnya adalah politik, kemiskinan, kesenjangan, kesejahteraan, dan lain-lain lah. Kan tidak mungkin diselesaikan dengan perkelahian. Ada dari Summer Grass, bang, coba kasih opini abang soal bagus atau enggaknya Kumoresuga Nanika. Siapa tahu saya berminat nonton dan bablas baca like novelnya. Nanti dah gua buat, tunggu animenya tamat dulu lah. Ya, gini, intinya kalau lu pengen langsung aja baca like novelnya. Karena gua sudah baca sampai volume 10 dan ceritanya bagus. Apalagi di volume 6. Dan terakhir ada dari IGN MRTN_Martin. Sensei, please bahas tentang Tate no Yusa season 2. Oh ya, by the way, jangan lupa follow IG saya Sensei, arigato. Nantilah kapan-kapan gue bahas. Jangankan season 2, season 1 aja gue belum bahas. Dan setahu gue ya, season 2 nya kan masih belum dapat tanggal resmi rilis kan. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot, and bye-bye.